Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Shalom, Amang Inang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi kita di channel YouTube HKBP Bandung Reformanda untuk mendengar renungan harian kita pada hari ini, hari Rabu, tanggal 25 Februari tahun 2026. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu serahkan kepada Tuhan untuk berserah dan memohon pertolongan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan yang kami rasakan, berkat dan kasih karunia yang kami rasakan, berkat doa dan kasih karunia dalam suka maupun duka, dalam susah maupun senang, di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, semuanya itu karena izin-Mu dan kesempatan yang Tuhan berikan, yang boleh kami rasakan. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengar firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami melalui Roh Kudus, membantu kami agar kami boleh mengerti isi firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Yeremia pasalnya yang pertama ayat 5. Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Batak. Dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Di dalam bahasa Batak dikatakan demikian.
tagan so hujadi ho dope ho di bortian nunga hu tadahian ho. Jala tagan so ruar dope ho sian apuan ni natorasmu nunga hu parbadiai hiakko. Hupabakit ho gabe panurirang tu aka bangso. Adapun yang menjadi topik renungan kita pada pagi hari ini adalah Tuhan sudah punya rencana dalam hidup kita. Amang inang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini itu berbicara tentang kisah dari Nabi Yeremia. Seperti kita ketahui bersama bahwa Nabi Yeremia tercatat adalah seorang nabi yang dipanggil Tuhan, yang diutus Tuhan sebagai nabi di usianya yang sangat-sangat muda. Di usianya yang sangat muda itu, Nabi Yeremia menjadi merasa tidak cakap atau tidak layak di dalam tugasnya sebagai nabi. Dia merasa tidak mampu karena memiliki tanggung jawab yang begitu besar untuk menjadi seorang nabi bagi bangsa-bangsa. Namun melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan memberikan peneguhan kepadanya, sehingga tidak ada alasan bagi Yeremia untuk menolak rencana Allah, karena Tuhan telah mempersiapkan begitu matang atas Yeremia. Di ayat 6 disebutkan bahwa Yeremia merasa bahwa dia masih sangat muda. Sesungguhnya dia merasa tidak pandai berbicara. Namun Tuhan mengatakan, meneguhkan di ayat ke-7, Tuhan mengatakan, janganlah katakan kamu itu masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang diperintahkan Tuhan haruslah disampaikan. Yeremia mendengar apa yang Tuhan mau. Dia mendengar suara Tuhan. Ada beberapa renungan atau hal yang bisa kita renungkan di dalam hati kita masing-masing. Yang pertama, kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita umat Tuhan, umat percaya, apakah kita juga percaya terhadap apa yang Tuhan katakan kepada kita? Yeremia percaya Tuhan telah memilih dia. Apakah kita juga percaya Tuhan telah memilih kita? Yeremia percaya bahwa Tuhan telah memilih dia. Yeremia percaya sehingga dia melakukan sesuatu pekerjaan bagi Tuhan, untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amang inang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nats firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya semakin meneguhkan kita semua bahwa sebagai umat Tuhan, orang percaya, kita melakukan sesuatu bagi Tuhan karena kita sadar dan percaya bahwa Tuhan telah mempersiapkan kita dengan baik. Tuhan sudah membentuk kita sebelum kita lahir, sehingga tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Sebanyak apapun kekurangan dalam diri kita pribadi, lepas pribadi, mungkin merasa masih muda, tidak cukup cakap, atau merasa tidak layak dan sebagainya. Ingatlah saudara-saudari, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diingatkan, hendaklah kita selalu ingat bahwa kita pasti akan dimampukan, diperlengkapi melalui kuasa Roh Kudus untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk menyatakan kebenaran Tuhan, untuk memberitakan kabar baik. Terpujilah Tuhan yang telah membentuk kita, hidup kita. Terpujilah Tuhan, karena hidup kita bukanlah suatu yang kebetulan. Kiranya Tuhan memampukan dan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang kami boleh dengar pada pagi hari ini. Kiranya kami semua yang sudah mendengar, Tuhan berkati dan Tuhan menolong bahwa
agar kami sadar bahwa kami sudah Tuhan tetapkan kami untuk rencana-Mu, untuk memberitakan kabar baik, untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, ajari kami Tuhan hari demi hari, bahwa kami semua boleh hidup hari ini, boleh menjalani kehidupan kami, itu Tuhan, kami masuk dalam rencana Tuhan, dan Tuhan sudah tetapkan dari dulu, dan Tuhan sudah mempersiapkan kami dengan matang. Berkati aktivitas kami ya Tuhan di sepanjang hari ini yang boleh kami lalui, agar kami selalu ingat bahwa apa yang boleh kami jalani itu semua karena kasih karunia dan penyertaan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Someone di Tuhan Yesus, adalah pemilik kamu. Jalani antar mulai. Umari agama kita nabi miliki Tuhan, ingatlah tadi Tuhan Kita akhiri renungan kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.